Setiap kita di sini pasti pernah merasakan sukacita, pernah merasakan duka cita juga kan ya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memenuhi kita di setiap musim kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat siang ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, pada siang hari ini kami telah berkumpul di sini ya Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap pribadi kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami kembali dari tempat ini tidak sama seperti kami masuk ke dalam ruangan ini. Ya Tuhan ya Allah, kami serahkan tubuh, jiwa, roh, pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa untuk setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya hanya untuk memuliakan Engkau, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terimalah doa kami ini, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Siapa di sini yang mau mengangkat pujian buat Tuhan? Wah, nggak ada yang mau mengangkat pujian buat Tuhan. Siapa di sini yang mau mengangkat pujian buat Tuhan? Amin. Amin. Mari yuk kita berdiri yuk, kita angkat suara kita angkat pujian kita serukan nama Yesus. Kita lupakan dulu hal-hal yang membebani kita. Kita nggak perlu khawatir, kita percaya kita punya Tuhan yang sangat besar. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Angkat suaramu, saya belum mendengar suaranya. Ayo angkat suaranya. Kita nyanyikan lagi dari awal. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, terpujilah Tuhan. Kita angkat lagi suaranya dari awal. Angkatlah suaramu, puji Yesus, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, terpujilah Tuhan. Tuhan itu adalah Raja pemenang. Bersorak kita mazmurkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat.
Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, bersorak, nyatakan. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Ho, 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 ho. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Ho, Terpujilah Tuhan. Silakan duduk. Sukacita kita selalu dipenuhin oleh Tuhan, meskipun terkadang kondisi kita nggak baik-baik saja. Pasti saya yakin dan percaya kalau kita lihat kasih Tuhan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita juga bisa merasakan sukacita. Hari ini kita akan menerima firman Tuhan, kepenuhan hati. Kita siapkan hati kita, kita yakin dan percaya bahwa sukacita yang dari surga akan menguatkan setiap jiwa kita. Walaupun kondisi sekarang bisa dibilang tidak baik-baik saja, kita lihat kondisi Indonesia seperti apa, kita semua tahu. Kondisi perekonomian kita bagaimana, kita juga tahu. Kadang juga nggak sedikit di luar sana banyak yang kena layoff gitu. Ya puji Tuhan kita masih bisa bekerja. Kita yakin bahwa saat badai yang bergelora pun kasih Tuhan itu semakin nyata. Kita siapkan hati kita tetapi dan penuh keyakinan bahwa sukacita surga selalu memenuhi setiap hati kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya.
Cita semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara hidup kami secara baik. Engkau selalu menyatakan kasih karunia lepas kasih karunia, yang membuat kami mengerti bahwa tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau. Dengan mata kepala kami sendiri, kamilah orang-orang yang melihat betapa banyak kebaikan Tuhan yang diberikan dalam hidup kami. Sesungguhnya kami tidak layak, tetapi surga menaruh perhatian atas hidup kami. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, dan dengan kasih setia-Mu dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai seterusnya, kami menjadi orang-orang yang beruntung karena kami selalu disertai, diberkati, dan tidak pernah ditinggalkan. Berfirmanlah bagi kami, ya Bapa. Mari Rohul Kudus bekerjalah selama pemberitaan firman Tuhan berlangsung. Lawat kami satu persatu, penuhi kami dengan kasih-Mu, dan nyatakan hadirat-Mu, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mendengarnya dalam hadirat Tuhan. Kami tolak segala kuasa gelap, roh-roh jahat di udara yang akan mengganggu konsentrasi kami, dan yang akan menghalau firman-Mu dari hidup kami. Kami patahkan kuasanya demi nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara dengan senyum yang gembira, ya. Saya selalu berkata, senyum itu adalah make up terbaik kita. Kadangkala ibu-ibu nggak usah pakai make up, senyum aja, ya itu udah kayak pakai make up, ya. Kadangkala kita bukan kurang ganteng atau kurang cantik, cuma karena kurang senyum aja, Bapak Ibu, ya. Nah, hari ini kadangkala pengkhotbah itu punya peluru kendali, tapi jemaat itu maunya seringkali peluru karet, gitu ya. Kadangkala mereka nggak mau hancur karena firman, tapi maunya cuma bentol-bentol, atau karena cuma dijewer aja sama firman Tuhan. Sekarang kita sepakat dulu, saudara mau peluru kendali atau peluru karet, ya. Peluru kendali, ya, biar hancur nggak apa-apa, yang penting nanti dibentuk lagi sama Tuhan, ya. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-11. Tema khotbah saya adalah kehidupan yang bermakna, a fulfilling life. Baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oh iya, saya lupa memberi salam buat saudara-saudara yang ada di Zoom online, ya. Saudara adalah orang-orang yang hebat. Walaupun lewat online, saudara tetap setia ikuti ibadah ini. Tuhan memberkati saudara di tempat saudara masing-masing, ya. Nah, saudara, kehidupan yang bermakna. Ada 3 hal yang dikatakan oleh Alkitab tentang kehidupan yang bermakna itu. Yang pertama, kehidupan yang bermakna adalah ketika kita ada di jalan kehidupan. Saudara adalah orang-orang yang harusnya sudah berpindah dari jalan kegelapan kepada jalan terang, jalan maut kepada jalan hidup. Ini yang membuat saudara bisa melihat harapan. Saya selalu katakan kepada banyak orang, jangan mati sebelum tiba hari kematianmu. Karena ada banyak orang yang kelihatan sudah mati padahal masih hidup. Hidup dengan keputusasaan, hidup dengan ketidakkemungkinan, hidup dengan tidak percaya, hidup dengan kehilangan harapan dan iman mereka kepada Tuhan. Saudara bukan orang yang seperti itu. Kita punya Tuhan yang besar dan bukan masalah yang besar. Saudara beruntung karena saudara disertai secara baik oleh Tuhan dalam hidup ini. Sehingga apapun yang terjadi, hai kejora, kelompok jomblo ceria, tetap semangat, jodohmu sedang OTW. Amin. Kok lagi OTW, Pak? Iya, lagi dalam pengiriman gitu ya.
Hai Jonathan, jomblo tanpa mantan. Tetap semangat, jodoh nggak kemana, tapi saingan di mana-mana. Jodoh itu nggak kemana, tapi kalau nggak kemana-mana, gimana mau dapat jodoh ya? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah hidup saudara. Saudara harus pastikan saudara ada di jalan kehidupan ini. Inilah jalannya Tuhan. Jalan di mana saudara harus menjalani hidup, bukan di jalan maut, bukan di jalan kegelapan. Saudara harus ada di jalannya Tuhan. Ya, kita hidup saudara di zaman yang kadangkala kalau kita masalah dengan satu orang, ya, yang benci itu bisa 5 orang, yang marah bisa 10 orang, yang ngomongin bisa satu kampung saudara. Nah, itulah zaman hari ini saudara. Dan zaman hari ini adalah zaman di mana kadangkala kita lebih cepat benci, kita lebih cepat nggak suka sama orang, kita lebih cepat dendam sama orang, iri hati sama orang. Kita bukan orang yang seperti itu saudara. Di jalan kehidupan saudara akan mengusahakan hati yang bersih, hati yang seluas samudera, hati yang lapang untuk bisa cepat memaafkan kesalahan orang lain. Ya, setan tahu apa artinya ledakan emosi. Setan ngerti apa dampak dari emosi yang menguasai saudara. Dan setan tidak ingin membangun saudara dengan emosi saudara. Alkitab adalah kitab yang mengajarkan saudara tentang bagaimana memanajemen emosi itu. Ya. Saya pernah membaca kisah tentang samurai saudara. Dalam kehidupan samurai ada satu konsep yang selalu didengung-dengungkan. Konsepnya adalah pedang yang tetap di dalam sarungnya. Bagi seorang samurai sejati, kemenangan sejati itu bukan kalau pedang mereka bersimbah darah. Justru kemenangan sejati mereka adalah ketika mereka bisa memenangkan pertandingan sekalipun pedang mereka masih dalam sarung. Itu adalah kehidupan dengan teknik yang tertinggi saudara. Saudara harus menggunakan teknik ini. Saudara harus menjadi orang-orang yang bisa memenangkan apapun yang terjadi dalam hidup saudara, sekalipun emosi saudara tidak meledak, sekalipun marah saudara nggak keluar, sekalipun kata pesamurai pedang saudara masih ada di dalam sarungnya. Dan kemenangan yang sejati adalah ketika saudara memenangkan kemenangan atas diri saudara sendiri. Ya, kadangkala banyak orang yang bertengkar dengan dirinya sendiri saudara. Tiap hari kita bertengkar dengan diri kita. Diri kita maunya benci, kita nggak mau benci. Diri kita maunya marah, kita nggak mau marah. Akhirnya kita gontok-gontokan dengan diri sendiri. Dan saya mau kasih tahu buat saudara bahwa kalau saudara bisa mengendalikan diri saudara, itu adalah kemenangan sejati kita. Ya, kita akan terus mengevaluasi diri. Sokrates pernah berkata, hidup yang tidak dievaluasi adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Nah, banyak orang seringkali nggak mengevaluasi dirinya. Daud pernah berhenti di satu titik lalu dia berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Di titik itu Daud sadar bahwa dia nggak muda lagi saudara. Kadangkala kita ini nggak sadar kalau kita udah tua juga gitu ya. Sekarang saya sudah di ulang tahun pernikahan perak saudara. Saya sampai tersungkur di kaki Tuhan, saya kaget lalu saya bilang, Tuhan, saya kaget kalau saya udah tua juga, kata saya. Ya, udah 25 tahun usia pernikahan saya. Sampai teman saya bilang, itu perak sepuhan atau perak asli? Terus saya bilang, ya perak asli lah. Ya, dan akhirnya saya mulai mengerti bahwa arti dari hidup itu adalah ketika kita tahu kita sudah sampai di titik mana. Ada banyak orang yang nggak mau dibilang tua. Ya, makanya perempuan-perempuan sampai pakai anti aging gitu ya. Anti tua gitu ya maksudnya. Ya, sampai ibu-ibu sekarang, waduh, kalau ibu-ibu mah udah jagonya gitu ya. Kita tuh para pengkhotbah seringkali di gereja susah membedakan mana lampu sorot gereja, mana muka ibu-ibu. Karena muka ibu-ibu tuh kadang jauh lebih terang daripada lampu sorot. Sehingga kalau ada ibu-ibu yang ke gereja nyanyi lagunya begini, bersinar, bersinar, itu saya udah tahu, itu pasti artinya glowing. Kemarin saya baca satu tulisan, ditemukan seorang ibu meninggal dalam keadaan glowing. Bayangkan, meninggal saja harus ditulis dalam keadaan glowing gitu ya. Ya, saya pernah beli nasi helikopter, Pak. Ya, tiba nasi helikopter tahu kan? Uduk. Maksudnya nasi uduk gitu ya. Tiba-tiba di belakang saya ada yang teriak, Mbak, yang pakai tato dulu ya.
Terus saya bilang sama saudara saya, siapa itu? Coba lihat. Ya, saudara saya lihat, terus dia balik lagi bilang saya, itu ibu-ibu tato alis katanya. Oh ya, cuma tato alis katanya. Wah, jangan takut, saya bilang gitu. Nah, ibu-ibu tuh kadang tatonya tuh banyak loh, saya pakai tato. Cuma masalahnya tato alis aja. Ya, saya pernah kunjungan ke beberapa rumah jemaat. Satu kali saya kunjungan di satu rumah yang terakhir di jam 8 malam, saudara. Nah, waktu saya masuk ke rumah jemaat itu, saya kaget. Ibu di rumah itu lagi pakai kacamata renang. Terus saya bilang, ibu mau berenang di mana malam-malam begini? Katanya, oh pastor, sorry, saya bukan mau berenang, tapi saya baru pasang bulu mata palsu. Jadi saya tadi mau cuci muka. Kalau mau awet bulu mata palsu itu, Pak Gem, harus pakai kacamata renang kalau cuci mukanya. Oh begitu. Terus dia buka kacamata renangnya, terus dia tunjukin, ini 1,5 juta loh Pak Gem, katanya. Terus saya bilang, gimana nggak 1,5 juta, bulu mata menghadap Tuhan begitu. Ya, akhirnya saya kasih tahu ke ibu-ibu gereja, mereka pada beli. Saya pikir mereka kena efek jerah. Nggak taunya. Besoknya, minggu depannya dia bilang, Pak, udah beli loh ininya kacamatanya. Lah, siapa yang nyuruh? Ya, dan itulah hidup Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita harus sampai di titik di mana kita sadar di titik mana kita ada. Makanya Tuhan bilang lewat Musa, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku apa? Beroleh hati yang bijaksana. Hidup itu, kata Musa dalam doanya, cuma sedemikian, Bapak Ibu. Hidup manusia itu hanya kecil saja, nggak ada apa-apanya, rapuh. Sehingga manusia perlu menghitung hari-hari hidupnya dan belajar untuk selalu memperoleh hidup yang bijaksana, hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan. Sehingga Musa berkata, ajar aku Tuhan menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Masalahnya manusia itu tidak suka menghitung hari. Kita lebih suka menghitung duit. Kita lebih suka menghitung uang daripada belajar menghitung hari. Hari ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belajar menghitung hari sampai engkau bisa berkata seperti Daud, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau apa? Anak cucunya meminta-minta roti. Jemaat saya komplain, iya Pak, sekarang udah nggak minta-minta roti, tapi minta McD, minta KFC, cucu-cucu saya itu, katanya. Apakah itu benar firman Tuhan seperti itu? Ya Bu, di sini mah ditulisnya roti bukan burger, kata saya. Ya, jadi inilah hidup di zaman ini, Bapak Ibu. Kita menjadi orang-orang yang kalau kita lengah, maka kita nggak sadar kalau kita salah. Saudara tahu, sekarang dosa itu mengalami modernisasi. Bahkan bukan hanya modernisasi, tapi juga digitalisasi. Sehingga dosa sekarang semakin canggih, Bapak Ibu. Apa dosa yang paling berbahaya di zaman ini? Dosa yang paling berbahaya di zaman ini adalah dosa yang tidak terasa. Dan Bapak Ibu dan saya hidup di zaman dimana kalau kita salah sekarang, kadang-kala nggak rasa lagi itu salah. Kadang-kala orang tuh udah berdosa banget, tapi dia nggak rasa dia sedang berdosa. Dan ketika Bapak Ibu mengalami hal ini, maka Alkitab berkata, bukan hanya dosa yang tidak terasa, tapi ketika itu ada dalam hidup kita, maka hadirat Tuhan pun bisa tidak terasa dalam hidup kita. Sehingga kita nggak bisa nyalain WL, kita nggak bisa nyalain singer, lalu berkata, waduh hadiratnya nggak ada nih. Ya, saya sumpek di rumah, di sini tambah sumpek. Bukan salah gereja, bukan salah ruangannya, tapi salah kita yang memiliki hati yang memang sudah tumpul. Alkitab berkata dalam kitab Efesus, perasaan mereka telah tumpul. Saudara, perasaan kita ketika sudah menjadi tumpul, maka kita tidak bisa berkata seperti orang yang menyanyi, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ya, yang kita butuhkan dalam hidup ini, yang paling utama itu adalah hadirat Tuhan. Kalau engkau di meja kerjamu, engkau butuh hadirat Tuhan. Engkau dimanapun, engkau butuh hadirat Tuhan. Sehingga dalam jalan hidup saudara hari ini, tidak ada alasan, tidak ada pilihan lain. Saudara harus kenal tentang Tuhan dalam hidup saudara. Saudara harus mengenal Dia secara pribadi. Sekarang kalau orang ditanya, kamu kenal Tuhan Yesus? Enggak. Kenal Veronica? Oh kenal, lu kenal Veronica kok. Veronica yang Armstrong.
Puana. Saudara juga bisa nyanyi kan? Ya, sampai istri dipanggil Veronica, istrinya marah. Siapa itu Veronica? Oh, itu mama yang nyanyi itu yang lagu-lagu Veronica sekarang gitu ya. Ya, kenal Tuhan Yesus? Enggak. Ya. Bagaimana saudara bisa memahami hidup? Bagaimana saudara bisa sadar bahwa hidup ini sedang membawa kita kepada jebakan-jebakan halus yang membuat kita kadang berdosa pun tidak terasa. Dan hari ini biarlah kita melihat cahaya, melihat terang, sehingga saudara menjadi orang-orang yang masih memiliki hati nurani ketika sudah melakukan kesalahan, lalu saudara sadar bahwa itu tidak benar. Tapi kalau sampai saudara sekarang sudah melakukan dosa, sudah melakukan kesalahan, tapi saudara merasa baik-baik saja, hati-hati saudara. Itu membuat saudara tidak akan merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dosa itu menekan saudara. Saudara perlu memahami hal ini karena ini yang dikerjakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberi kado kepada kita, saudara, dunia memberi kado, kadangkala kalau kita buka ada isinya. Tapi surga ketika dia memberikan kado yang paling besar dalam hidup saudara, kita buka kosong. Dan kubur kosong itu adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Saudara tahu waktu Yesus bangkit, Yesus tidak bangkit secara roh, dia bangkit secara daging. Kenapa dia tidak bangkit secara roh? Karena dia ingin menjelaskan kepada kita supaya kenapa dia tidak bangkit secara daging, secara roh maksud saya saudara. Karena ketika dia bangkit secara roh, orang-orang akan berkata dia gentayangan, dia mati penasaran. Sehingga Yesus tidak bangkit secara roh, dia bangkit secara daging supaya kubur kosong membuktikan dia hidup. Ketika murid-muridnya masuk ke dalam kubur Yesus itu, saudara tahu apa yang mereka lihat? Yesus sudah tidak ada di kubur itu. Mereka cuma lihat di pojokan ada kain peluh yang dilipat rapi sekali. Dan mereka merasakan keteduhan sekali di dalam kubur itu. Lalu mereka keluar, saudara. Apa artinya kain peluh yang dilipat rapi itu? Kain peluh yang dilipat rapi itu menggambarkan tentang bagaimana Tuhan bisa merapikan hidup kita melalui kebangkitannya. Saudara mau jadi suami yang dirapikan Tuhan? Saudara mau jadi anak Tuhan yang dirapikan Tuhan? Saudara harus datang kepada Yesus. Selecek-leceknya hidupmu, seberantakan-berantakannya hidupmu, Tuhan masih bisa merapikan hidup kita. Sama seperti dia merapikan kain lenan yang dilipat rapi sampai sedemikian rapinya. Ya. Sehingga hidup ini saudara nggak bisa diam untuk hal-hal rohani. Saudara harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara harus bergerak. Kalau dulu orang bilang diam itu emas, sekarang cuma kuning aja saudara. Ya. Kalau dulu orang bilang diam itu berlian, sekarang saudara ya cuma putih aja. Justru kalau saudara diam sekarang, saudara ketinggalan. Saudara akan jadi dinosaurus, saudara ketinggalan, dan saudara ditinggalkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena saudara akan semakin rusak digilas zaman ini, saudara. Hidup itu memang tidak enak, tapi hidup itu harus bergerak terus. Saudara mau berharap maju 10 langkah, tapi saudara hanya diam saja, itu sama seperti saudara sedang duduk di kursi goyang. Saudara duduk 2 jam, duduk 3 jam, saudara nggak akan pernah maju. Saudara akan tetap di situ dengan kenyamanan saudara yang berharap untuk maju. Bergerak saudara. Tetangga saya berkata, diam itu stres pak. Makanya dia kalau saya weekend, saya udah keluarin mobil gitu sama keluarga, dia langsung datang tuh ke kaca saya, terus ketok-ketok, pendeta, pak ada apa? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, mau ke Grand Indonesia, ke Kelapa Gading, atau ke Senayan City? Katanya dia. Loh, kenapa bilang begitu? Saya bilang, iya, orang itu pak kalau weekend, tujuannya cuma ini deh, Kelapa Gading, Grand Indonesia, atau Senayan City. Ya, itu aja. Enggak, saya ke gereja, kata saya. Ya, diam itu memang stres pak, kita harus keluar. Ya, jadi diam itu bukan hanya kuning saja, tapi kata tetangga saya, stres. Saudara tahu kapan setrika itu gosong? Setrika itu gosong kalau dia diam. Sehingga setrika itu harus bergerak, sekalipun panas, saudara. Hidup itu memang panas, tapi jalan aja, nanti satu-satu juga rapi. Pelan-pelan, nanti Tuhan tolong kita untuk merapikan hidup. Dia Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita, saudara. Dan dia Tuhan yang tahu cara terbaik untuk menuntun kita
dalam kegerakannya menolong kita dari dalam. Di jalan Tuhan, saudara akan temukan bahwa saudara bisa dirubah bukan dari luar. Saudara bisa dirubah bukan dari seminar tentang bagaimana kepribadian saudara dibina, bagaimana saudara dimotivasi, bukan. Tuhan ingin merubah saudara bukan dari luar, Dia ingin merubah saudara dari dalam. Sehingga waktu pencurahan Roh Kudus, Tuhan menjelaskan kepada kita, Dia ingin menyertai kita bukan lagi di kanan, kiri, di depan dan belakang, tapi Dia menyertai kita masuk dalam hidup kita. Dan sekarang dalam hidup saudara ada Roh Kudus. Ada cinta Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita. Sehingga di awal tahun kemarin waktu saya baca Alkitab, saya dapat di Mazmur 65 ayat 12, di sana dikatakan, engkau memahkotai tahun dengan segala kebaikanmu. Saudara, di awal tahun saya dapatkan firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan mahkota kepada kita di tahun 2026 ini. Saudara nggak dikasih topi, saudara dikasih mahkota. Topi itu bisa dibeli, mahkota itu hanya bisa kalau dia dianugerahkan. Sehingga mahkota kebaikan itu berbicara tentang banyaknya kebaikan Tuhan, banyaknya kasih karunia Tuhan, banyaknya anugerah Tuhan dan rahmat Tuhan yang tidak akan pernah habis-habis untuk saudara di tahun 2026 ini. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, saudara. Nah, lalu yang kedua, bagaimanakah hidup yang maksimal itu dan hidup yang bermakna itu? Kalimatnya dikatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Saudara, hidup yang bermakna harus dijalani dengan gambaran bersukacita. Sukacita itu bukan senang-senang, tapi juga tenang-tenang dalam menjalani kehidupan. Dolar naik, kita tenang-tenang, ya. Ekonomi berubah, tenang-tenang, ya. Saudara tahu kalau bango itu tenang seperti apa? Bango itu kalau tenang diangkat kaki satu loh, ya. Dia gande merem lagi. Ya. Nah, itu gambaran orang yang tenang di tengah badai. Jadi ketika saudara berharap masalah tidak ada, berharap kita bebas dari masalah, nggak mungkin, saudara. Waktu Yesus ada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, angin, badai, tofan masih bisa menghantam perahu itu. Padahal ada Yesus di situ. Pertanyaannya, kenapa ada Yesus di situ, tapi angin, badai masih bisa melanda perahu itu? Jawabannya adalah, karena sekalipun Tuhan bersama-sama dengan kita, angin, badai, tofan masih bisa melanda hidup kita. Tapi intinya, saudara, yang penting ada Yesus dalam hidupmu. Yang penting ada Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki alasan untuk berharap segala sesuatu bisa menjadi baik dalam hidup kita. Tapi Pak, saya punya masalah, gimana saya mau sukacita? Saya tanya seorang ibu, Bu, Bapak masih suka bohong? Ibu itu berdiri sambil tolak pinggang. Waduh, Pastor, udah 10 kali dia bohongin saya. Akhirnya hati saya keblokir, katanya. Loh, kok keblokir, kata saya? Nggak sekalian dipasang anti gores? Loh, kenapa anti gores, Pastor? Ya iya, supaya nggak gampang kegores sama kata-katanya Bapak, ya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup itu harus dibawa sukacita. Kalau ada orang yang tanya, mana pacarnya? Jawab aja, hehehe, ya. Kapan naik jabatan? Hehehe. Kalau saudara nggak bisa lagi bilang hehehe, bilang kayak orang Batak bilang Jadi itu adalah ilmu yang paling tinggi dalam hidup orang Batak itu. Kalau dia udah bilang ya, ya, hidup itu dienakin aja, saudara. Kan kita sering dengar kalau Tuhan belum kasih titik, ya jangan menyerah. Itu berarti masih koma. Saudara, hidup di zaman ini, saudara, bahkan titik pun bisa diganti emo. Ya, sekarang orang udah nggak pakai titik lagi. Kadang-kadang kalau saudara WhatsApp dikasih bukan titik, tapi ada tangan begini, ada muka yang senyum, ada wajah yang ada lingkaran birunya, ada yang mulut lagi ketawa lebar, ada yang ada cipratan air mata. Tergantung saudara kasih emo apa. Sehingga dibikin romantis aja hidup ini. Saudara harus bersahabat dengan diri saudara sendiri. Saudara harus menjadi orang-orang yang bisa mengerti bahwa apapun yang terjadi, asal ada Tuhan, aku akan tetap bersukacita. Sukacita itu bukan senang-senang karena uang banyak, saudara. Ya.
Sekalipun gaji saudara 1 koma, tanggal 1 udah koma, saudara harus merasakan sukacita itu. Amin. Ya, kita harus kerja keras saudara, karena kita nggak bisa berharap uang itu jalan sendiri ke kantong kita, nggak bisa. Ya. Kalau saudara ingin mendapat pasangan, kemarin tetangga saya tanya, kamu kalau mau jodohnya kayak apa? Oh, saya maunya kayak Gading Martin, Om. Waduh. Terus saya bilang, tidak ada gading yang nggak Martin loh. Ya, oh maunya kayak Gading Martin, iya gitu ya. Wah, pokoknya semua punya cita-cita, saudara. Ya, sehingga apapun yang terjadi, ya, biarlah sukacita yang berlimpah-limpah itu menjadikan hidupmu bermakna di dalam Tuhan. Kita nggak bisa, saudara, ya, nggak bersukacita. Saudara melihat tugas yang banyak, target yang tinggi, lalu saudara marah, itu bukan jawaban. Ya, dibawa sukacita aja, hidup itu dibawa senyum aja, maka senyum itu akan menjadi make up terbaik kita. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimanakah hidup yang bermakna itu? Hidup yang bermakna, kata ayat ini dikatakan, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, makna dari kehidupan adalah bukan hanya ketika saudara memiliki uang yang banyak. Hidup bermakna itu bukan karena saudara punya jabatan yang tertinggi, tapi hidup yang bermakna itu kalau saudara bisa menikmati hidup saudara. Banyak orang tidak bisa menikmati hidup. Banyak orang yang khawatir tentang masa depannya sampai dia tidak bisa menikmati masa kininya. Jangan, saudara, nikmati masa kini saudara. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jangan pernah saudara kalah dengan marahnya orang, bencinya orang. Benci nggak bisa selamanya kita balas benci. Sekarang kita hidup di zaman di mana orang suka cepat men-screenshot kesalahan kita. Kita salah aja langsung cepret, nah lo salah lo, gue screenshot, dikumpulin saudara. Ya, saya adalah orang yang suka men-screenshot di HP saya. Kadang-kala kalau ada yang penting saya bilang, wah screenshot siapa tahu nanti butuh ya. Ketemu lagi, screenshot siapa tahu butuh, screenshot siapa tahu butuh. Saudara tahu, di handphone saya, screenshotan saya itu sudah ada 2730 screenshotan. Dan sampai hari ini, saya belum lihat lagi apa yang saya udah screenshot. Ya. Sehingga saudara, kalau hati itu bagaikan galeri handphone. Kalau kita punya galeri hati, jangan suka men-screenshot yang gak baik-baik. Jangan suka masukkan hal-hal yang gak guna. Biar galeri hatimu menjadi galeri yang gak lemot. Kalau engkau banyak menyimpan kesedihan, kebencian, marahnya orang, ngeyebelinnya orang, hidupmu akan lama-lama lemot loh. Ya. Kenapa? Karena storage-nya penuh, memori saudara penuh bukan dengan yang baik, tapi dengan yang rusak-rusak, sehingga hati saudara kotor. Sekarang saudara buat bersih galeri hati saudara. Jangan suka men-screenshot kesalahan orang, jangan suka men-screenshot kurangnya orang. Kadangkala kita juga nggak sadar, orang juga sering kali ingat loh kesalahan kita. Ya, kita adalah orang-orang yang sering kali saudara menjadi tidak maju. Kenapa? Karena kesalahan orang yang terjadi dalam hidup kita. Akhirnya hati kita tumpul karena banyaknya hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Hati kita ya menjadi hati yang nggak pernah ngerasa hal-hal yang indah. Ya, jangan. Hidup itu harus tralala trilili saudara, seperti jalan di padang bunga yang mewah, yang mekar gitu ya. Kita senang dan tetap jalan terus bersama dengan Tuhan. Ya, hidup itu kata orang Jawa sama seperti minum jamu. Sepahit-pahitnya jamu, kita harus tetap meminumnya. Hidup harus tetap jalani. Ya, hidup itu kata orang India harus seperti orang yang menari-nari. Makanya orang India tuh nggak boleh lihat tiang, nggak boleh lihat jembatan, nggak boleh lihat jendela, dia pasti joget di situ. Kenapa demikian? Karena orang India ingin menjelaskan hidup itu harus tetap bersuka cita, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Lalu kata orang Batak, hidup itu sama seperti memiliki saudara. Makanya orang Batak itu saudaranya banyak. Jadi kalau ada orang Batak sendirian di RT kita, jangan pikir dia cuma sendiri, jangan percaya. Nanti kalau dia kemalangan, itu gerombolan orang Batak saudara memenuhi RT kita. Kita baru sadar, gue kirain cuma sendiri, astaga, rupanya banyak juga temennya. Ya. Lalu kata orang Tionghoa, hidup itu
sama seperti mendapatkan rejeki yang besar. Kalau saudara masih hidup hari ini, inilah rejeki terbesar saudara. Inilah untung terbesar kita. Untung terbesar kita bukan kalau kita dapat uang yang banyak. Untung terbesar kita bukan dari gaji kita yang puluhan juta. Untung terbesarmu, rejeki terbesarmu kalau engkau masih bernafas hari ini. Sehingga jangan main-main dengan nafas hidup kita saudara. Hidup itu nggak datang 2 kali di dunia. Kita hidup sekali di dunia, kita hidup sekali di dalam kekekalan, menyambung hidup dalam kekekalan. Kita harus menjadi orang-orang yang memandang hidup itu begitu bermakna, karena yang pertama kita hidup di jalannya Tuhan, lalu yang kedua kita hidup dalam sukacita yang berlimpah-limpah, dan yang ketiga kita hidup menikmati hidup. Ya, jangan ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Abang udah berubah, kita langsung bilang, sepertinya kau memang dari planet yang lain. Apa sih mah? Iya lu kayak manusia planet tahu. Lu nge-game kayak apa kayak. Ya, tapi biarlah sampai hari ini. Kalau dulu kita I love you, sekarang juga tetap I love you. Jangan dulu I love you, sekarang I lupa you. I lupa you mama. Tuhan berkati saudara secara baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar siang hari ini ya Tuhan. Kamilah orang-orang yang beruntung karena Engkau merencanakan kami kepada 3 hal ini. Kami sudah hidup di dalam Engkau. Kami menjalani hidup dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Kami menikmatinya karena firman-Mu berkata, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Tuhan berkati kami yang ada di ruangan ini. Tuhan juga menjangkau saudara-saudara dan teman-teman kami yang ikut ibadah ini lewat Zoom online. Kiranya kasih setiamu ada untuk setiap kami, satu persatu, dimanapun kami berada. Kami mengalami Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk kebenaran firman Tuhannya. Siapa yang baru menyadari kalau kita setrikaan-setrikaannya Tuhan nih. Kita memang panas dan bisa membawa perbedaan. Yang dari lecek-lecek bisa buat halus. Jangan lupa bergerak supaya nggak bikin gosong ya Pak Pendeta. Kebenaran saya India dan Cina lagi, jadi contohnya komplit Pak Pendeta. Tuhan berkati Bapak Pendeta, pelayanan, pengajarannya, keluarganya, happy silver anniversary juga, 25 tahun lagi kebahagiaan buat Bapak dan keluarga. Terima kasih yang hadir di sini dan di Zoom, sampai kita ketemu minggu depan lagi. Minggu depan kita dilayani oleh Ibu Julita Manik, penyanyi, pencipta lagu, dan Ibu Pendeta. Tetap di sini jam 12 dan di Zoom juga. Terima kasih untuk persembahannya. Yang di sini bisa lewat kotak atau lewat kris yang ada di layar atau di belakang juga bisa di-scan. Saya hari ini mendapat kabar yang agak sedih gitu ya, bahwa Ibu Sulis akan pensiun minggu depan. Jadi saya mau ngundang Ibu Sulis maju dulu. Ibu Sulis ini adalah kuncennya lantai 22 dan lantai 23. Jadi saya harus mencari kuncen baru Pak. Susah nih Pak. Silakan Bu, maju dulu Bu. Kita mau ada kasih bingkisan dari PDRG Bu, buat Ibu Sulis. Nanti Pak Pendeta akan mendoakan Ibu di kehidupan chapter berikutnya ya Pak. Pensiun dengan ceria ya kan Pak. Silakan Ibu Ketua PDRG untuk memberikan 20 tahun bersama tuh pernikahannya Pak Pendeta. Terima kasih Ibu, kita doakan Ibu selalu bahagia. Nanti doa selanjutnya sama Pak Pendeta ya Bu ya. Pokoknya lebih ceria lah, nggak diomelin sama bos gitu kan ya Bu ya. Ya, kita akan menutup ibadah ini. Saya undang WL dan para singer maju. Ayo kerja sampai selesai, jangan setengah-setengah.
Saya undang untuk berdiri, kita akan tutup dengan satu lagu dan nanti doa berkat dari Pak Pendeta ya Pak Pendeta. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sudah, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mensyukuri semua yang baik yang kami terima dalam ibadah ini. Kami beruntung kami ada di ruangan ini karena kamilah orang-orang yang mengalami hadirat Tuhan. Tuhan hadir di sini, bahkan Tuhan hadir di hidup kami. Engkau masuk dalam hidup kami semua dan Engkau menguasainya. Secara khusus kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan, Raja Wali Group, karuniai hamba-Mu kesehatan, kekuatan, berkat-berkat Tuhan dalam kepemimpinannya, sehingga apa yang dia lakukan sesungguhnya karena Tuhan mengendalikan dan memenuhinya dengan pengurapan Tuhan, sehingga semua pekerjaan dan usaha bisa berjalan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa ya Bapa, untuk semua kami yang hadir, untuk pekerjaan kami, untuk meja kerja kami masing-masing, hadir di meja kerja kami semua. Buatlah kami menjadi orang-orang yang berprestasi dalam setiap tugas-tugas kami, dan akhirnya Engkau dipermuliakan di dalamnya. Keluarga besar kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya kami akan menjadi keluarga yang berkemenangan, keluarga yang diberkati secara baik, keluarga yang tidak akan dilewatkan satu orang pun di antara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses pemasaran Hotel Resident St. Regis dan juga Raja Wali Place Office Tower. Kiranya Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan dan semua karyawan-karyawan yang sedang berjibaku mengerjakan proses pemasaran ini. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan kirimkan orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi keberkatan bagi setiap usaha dan pekerjaan ini. Kami doakan untuk persekutuan doa Raja Wali Group PDRG ini Tuhan. Berkati persekutuan doa ini, jadikan persekutuan doa ini menjadi cara Tuhan membentuk banyak anak-anak-Mu, dan biarlah kami menjadi orang yang selalu dipulihkan, selalu diperbaiki hidupnya. Ketika kami datang kepada Tuhan, maka jerih lelah kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami berdoa untuk Ibu Sulis yang akan pensiun Tuhan. Kasih karunia-Mu yang menyertai hamba-Mu selama dia bekerja, maka demikian juga dalam masa pensiunnya nanti, dia pun juga akan disertai Tuhan secara baik. Karuniai kesehatan, kekuatan, karuniai panjang umur, karuniai berkat Tuhan dalam keluarga, dalam segala hal. Kami tidak pernah lupa kalau kami selalu bersama-sama di ruangan ibadah ini. Maka kami percaya dimanapun hamba-Mu berada, di situ kehadiran Tuhan semakin nyata hari demi hari. Kami berdoa menurut manusia, menurut diagnosa dokter, cancer tidak bisa disembuhkan, tapi kami banyak melihat orang-orang yang survive, menikmati hidup dengan cancer yang dia derita, dan panjang umurnya, panjang bahagianya, panjang sukacitanya. Sebab itu dari tempat ini kami mendukung itulah sukacita yang melimpah ada dalam hidupnya. Itu yang akan mengalahkan cancernya. Itu dia bangun, dia bangkit, dia menang, dia menjadi orang-orang yang dikasih karuniai. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Persembahan yang sudah kami kumpulkan, jadikan benda-benda mati, rupiah demi rupiah ini menjadi alat yang hidup dalam tangan kuat kuasa-Mu, sehingga semua pelayanan dan ibadah bisa berjalan, nama-Mu dijunjung tinggi di tempat ini. Kami menyerahkan hidup kami semua. Dan akhirnya saudara-saudara terkasih baik yang ada di ruangan ibadah ini, dan engkau yang mengikuti ibadah lewat Zoom online, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita,
Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa penyertaan Rohul Kudus menyertai dan memberkati engkau mulai hari ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya. Engkau akan diberkati secara baik dimanapun engkau berada. Engkau akan diberkati bersama dengan keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam segala hal. Dan kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, kuasa penyertaan Rohul Kudus akan menjadi bagianmu dan akan menjadi nyata dalam kehidupan setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Di dalam surga ku berterima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Dikala jalan gelap terasa dan ku tak tahu arah tujuan, hanya Kau Tuhan yang ku